Oke, welcome back again ya. Nah, tadi malam banyak yang komen ya. Mantap lah pokoknya komennya, aku senang banget bacanya ya. Itu baru kelihatan ya orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang punya ilmu gitu kan. Berkomentar, memberikan opini. Ya, jadi terlepas dari Februari atau Maret itu bull atau bear, yang katanya kan sebagian besar kalau Maret itu biasanya tuh Maret berdarah. Terus yang paling dalam biasanya di setiap tahun itu di September. Nah, nggak tahu kenapa di situ kayak ajang aja market maker itu menjual gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga di tanggal 14 ya, lusa ya, itu hari Selasa itu akan apa ya? Ya kalian tahu sendirilah akan apa, yaitu CPI atau CPI ya. CPI itu biasanya ya kalian tahu sendiri efek volatilitasnya pada market. Tapi ini kan ada yang bilang, ada beberapa persepsi nih, ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Nah, silakan kalian komen masing-masing pendapat kalian, CPI naik atau turun gitu ya. Nah, nanti malam kita bahas kenapa naik dan kenapa turunnya, tapi hari ini kita bahas outlook daripada Bitcoin dulu pagi ini. Karena ini hari Minggu. Oh ya, lupa. Selamat hari Minggu bagi teman-teman semua ya. Selamat hari Minggu, happy weekend. Dan ini ya hari weekend yang cukup menyenangkan juga karena market nggak terlalu gimana gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau trading feature ataupun spot yang dengan potongan 20% biaya, langsung teman-teman bisa mendaftar menggunakan kode link referral yang ada di kolom deskripsi ya, daftar Binance, oke. Nah, karena nanti banyak aku rekomendasikan koin-koin yang ada di Binance itu, oke. Nah, oke. Apa lagi ya? Oke, oh ya lupa. Mau bahas Bitcoin ya. Nah, jadi tadi malam aku tuh sempat scalping ya dengan risk yang sangat-sangat tipis, yaitu SL-nya di bawah 215 sebenarnya SL-nya. Cuman nggak kena gitu ya. Dan ya sampai 60% ternyata aku pasang TP di 60%, dan sebenarnya bisa aja 100% lebih karena aku ambil tuh di bawah banget di sekitar 62-20-an di sini ya. Nah, pas yang ini week ini ya aku ambil. Nah, kemudian aku gambar, wah hujan deras guys di luar. Kemudian aku gambar dan sempat naik. Kemudian ini udah balik arah. Sebenarnya bukan balik arah sih. Ini kan pembalasan karena satu candle ini tuh udah hijau yang cukup gede gitu ya. Karena tadi malam tuh sempat dimain-mainkan dulu sebelum naik ya. Makanya aku ambil kan di candle yang ini nih guys. Nah, di candle yang ini aku ambil ya kan. Kan udah sempat naik nih. Nah, kemudian dibalikin arah tadi malam, kemudian pom satu lagi gitu. Nah, aku pasang TP tadi malam tuh sekitar sini deh. Nah, sekitar situ aku pasang TP. Oke. Nah, jadi untuk short term ya kita belum terlalu melihat gitu ya. Melihat apa maksudnya? Melihat pergerakan yang bikin pola bullish ataupun pola-pola bearish gitu ya. Kayak atau misalnya kan kayak gini. Nah, bisa jadi nih akumulasi gitu kan. Atau bisa jadi malah distribusi karena dia mungkin nanti membentuk apa namanya? Bear flag misalnya gitu ya. Bearish penan gitu misalnya. Bukan bear flag ya, bearish penan gitu misalnya. Dan kok DXE ya, dan bisa juga nanti dia malah mengkonsolidasi di area ini. Kenapa ya? Karena ya satu lagi yang kita perlu lihat adalah weekly yang belum benar-benar terpecahkan. Masalah untuk candle weekly ini benar-benar suram parah gitu ya. Kalian bisa lihat ini candle weekly kalau udah suram ini tiba-tiba langsung sampai bawah nih. Nah, seperti yang kayak gini, ini sampai close candle bener-bener dibikin kayak rapi banget closingnya. Kemudian di next candle di minggu berikutnya dibikin naik, kemudian di minggu berikutnya naik, kemudian sempat terbanting dulu baru closing di atas. Itu kan keren banget tuh ya. Nah, cuman kalau kita lihat dari historical itu kayaknya udah nggak cocok kepake. Cuman kita di sini bisa tarik kesimpulan untuk historical beberapa minggu yang lalu itu adalah kita menggunakan time frame ini. Bukan time frame, kita menggunakan EMA 200 ya, exponential moving average 200 sebagai area yang kita sebut sebagai dynamic resistance-nya ya. Sekali lagi ya, jika candle bullish dia akan di atas EMA 200 minimal weekly lah ya, minimal weekly, dan kemudian dia melanjutkan gitu ya. Dia retest itu kayak gini guys. Misalnya naik kan. Nah, EMA 200 kan makin turun nih. Akan makin turun dia misalnya ke sini. Nah, dia akan nge-retest ke sini baru naik. Nah, itu baru kita bisa bilang it's totally bullish market gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini masih rada-rada apa ya, rada-rada gamble juga. Kenapa gamble? Ya iyalah, karena waduh, mana catnya? Loh, bentar ya. Karena ya kalau kita perhatikan ya dia reject gitu. Yang kalau sepengalaman aku tuh kan memang
user EMA 200 banget. Aku jarang pakai pakai MA atau pakai yang lain, itu nggak pernah, jarang. Ya dulu aja. Sekarang udah murni aku main di MA 200, baik di time frame kecil, time frame gede. Itu memang patokan aku tuh MA 200. Kenapa? Karena aku pernah aku pernah baca MA 200 itu adalah area yang paling krusial dan efeknya itu kan cukup panjang. Kenapa? Karena dia adalah 200 bar. Ya, sekali lagi ya, 200 bar terakhir. Ya, 200 bar terakhir, mingguan 200, berarti dia belum berhasil menembus mingguan 200-nya gitu. Ya, tapi kalau untuk ya satu hari, ya ini kan ngerites ya. Ini baru kita bisa bilang ngerites MA 200. Dan kalau misalnya di daily dia naik, nah that's mean ini berhasil retestnya dan ini totally bullish gitu. Ya, karena sekarang EMA 200 di time frame satu harinya dia ngeretest dan EMA 200 di time frame weekly-nya dia reject. Nah, itu kan agak suram gitu. Apalagi kalau misalnya daily-nya nanti malah close di bawah di EMA 200, artinya reject di weekly itu lebih kuat dan akan menyeret kita ke bawah lagi gitu. Untuk RSI no comment, stokastik juga no comment, karena benar-benar saat ini kita nggak bisa pakai indikator tersebut. Ini benar-benar murni movement aja, momentum aja, karena menunggu CPI juga. Dan semoga marketnya ya sesuai dengan prediksi kita, karena ya ada support pasti ada resistance, dan ada naik ada juga turunnya ya. Semua yang terbaik untuk tahun ini, karena tahun ini adalah fase akumulasi yang bisa aja nanti di Maret merah, di Mei merah, di September juga merah, yang itu kesempatan kita lagi untuk masuk. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.